Di tengah malam yang seharusnya tenang, langit Tel Aviv mendadak memerah ketika serangkaian rudal melesat dan menghantam fasilitas vital Israel. Warga berhamburan keluar rumah sambil merekam dengan ponsel, sedangkan sirene pertahanan sipil meraung tanpa henti di seluruh penjuru kota. Pusat Komando Militer Israel mencoba mengaktifkan Iron Dome. Namun sistem itu gagal menahan sebagian besar rudal yang masuk dari arah timur laut. Serangan ini bukan sekadar simbolik. Rudal pertama menghancurkan markas intelijen Shin Bet dan menewaskan sejumlah petinggi keamanan. Para pengamat militer langsung menyimpulkan bahwa ini bukan operasi dadakan, melainkan hasil kalkulasi matang dari Iran yang sudah memetakan titik-titik lemah Israel. Video-video amatir tersebar luas di media sosial, menunjukkan kobaran api, kaca pecah, dan jeritan panik di tengah kegelapan. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional, sementara Perdana Menteri memilih diam dan tidak muncul di hadapan publik. Dunia menahan napas karena untuk pertama kalinya sejak konflik besar terakhir, Iran berhasil menyentuh jantung pertahanan Israel dengan presisi tinggi. Beberapa bulan sebelum serangan, ketegangan antara Israel dan Iran meningkat tajam, terutama setelah ledakan misterius menghancurkan laboratorium nuklir Iran di Natanz. Pihak Iran menuduh Israel sebagai dalang dari aksi sabotase tersebut, meskipun Tel Aviv memilih bungkam dengan gaya khasnya. Di forum-forum internasional, Perdana Menteri Israel terus-menerus menyuarakan bahwa Iran adalah ancaman eksistensial dan harus dilumpuhkan permanen. Di balik layar, Badan Intelijen Mossad telah menjalankan misi infiltrasi di Iran, menanam perangkat pengintai, dan meretas server sistem pertahanan. Aksi-aksi ini menciptakan ilusi dominasi bagi Israel, tapi tanpa disadari, mereka memicu balasan yang disiapkan secara sistematis oleh Teheran. Ketika Israel merasa unggul secara teknologi, Iran justru diam dan menghitung ulang seluruh rencana ofensif mereka dari dalam bayangan. Setiap provokasi Israel direkam, dicatat, dan dijadikan bahan pembenaran bagi Teheran untuk menyusun konfrontasi terbuka yang terukur. Maka ketika roket-roket itu akhirnya mengudara, itu bukan balasan emosional, melainkan hasil dari puluhan bulan provokasi yang dirangkum menjadi satu malam pembalasan. Para analis militer yang jeli menyadari bahwa sebelum serangan, Iran beberapa kali mengirimkan drone-drone murah ke wilayah udara Israel. Sebagai umpan data, dari drone itu digunakan untuk mengidentifikasi titik buta sistem Iron Dome yang selama ini dianggap nyaris sempurna. Dalam beberapa simulasi rudal-rudal, Iran terlihat lebih lambat namun akurat. Dirancang bukan untuk jumlah, tapi untuk mematikan pusat kendali. Iran tidak sedang mencari perang besar, namun ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menekan Israel ke pojok dengan strategi cerdas dan biaya. Minimal Iron Dome terbukti tidak dirancang untuk menghadapi serangan multi-arah yang digabung dengan sinyal pengacau dan hujan drone. Sementara, militer Israel terperangkap dalam dogma teknologi, percaya bahwa kekuatan mereka tak akan pernah bisa ditembus. Tapi malam itu membuktikan sebaliknya, ketika satu demi satu pangkalan strategis terbakar dan komunikasi militer lumpuh total. Dunia mulai memahami bahwa perang hari ini bukan lagi tentang jumlah rudal, tapi tentang siapa yang membaca celah teknologi lawan lebih dulu. Di ruang krisis, bawah tanah Tel Aviv, kabinet Israel berkumpul dalam kepanikan, dengan wajah pucat dan suara bergetar menunggu arahan yang tak kunjung datang. Perdana Menteri duduk terdiam, hanya menatap layar besar yang memperlihatkan ledakan demi ledakan di peta digital wilayahnya. Beberapa menteri mulai mempertanyakan kepemimpinan dan menyarankan agar parlemen menggelar pemungutan suara darurat. Tapi tidak ada keputusan jelas. Ketika suara oposisi mulai naik, 3 petinggi senior dari kabinet keluar ruangan dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa jam kemudian, tanpa pengumuman resmi, jet pribadi milik pemerintah terbang ke arah barat, membawa sang Perdana Menteri keluar dari negeri yang sedang terbakar. Kepergiannya memicu gelombang kemarahan di dalam negeri,
sementara media internasional mulai menyebutnya sebagai pengkhianat di masa perang. Dalam kekosongan komando, jenderal-jenderal cadangan mengambil alih kendali operasional dan menyatakan situasi darurat militer terbatas. Israel tak hanya kehilangan sistem pertahanannya malam itu, tapi juga kehilangan figur kepemimpinan yang seharusnya berdiri di barisan terdepan. Setelah kabar kaburnya Perdana Menteri tersebar, ribuan warga Israel memadati jalanan Yerusalem dan Tel Aviv, membawa poster bertuliskan "Pemimpin lari, rakyat jadi tameng". Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi rusuh ketika aparat mencoba membubarkan kerumunan dengan gas air mata. Di sisi lain, media dalam negeri mulai terbagi dua. Sebagian membela keputusan PM sebagai upaya mencari dukungan luar negeri, sebagian lagi menyebutnya sebagai pengkhianatan nasional. Dalam kekacauan muncul sosok Jenderal Ari Shamir, mantan panglima yang ditunjuk parlemen darurat sebagai pemimpin transisi. Langkah militer ini secara teknis bukan kudeta, tapi aroma pengambil alihan kekuasaan secara halus semakin terasa. Ari Shamir menyatakan dalam pidato singkat bahwa Israel sedang diserang dan kepemimpinan harus kembali ke tangan yang tidak gentar menghadapi musuh. Sejumlah elit partai mulai berbalik arah, mendukung pemerintahan darurat sambil perlahan meninggalkan loyalitas kepada PM yang menghilang. Di tengah gelombang kerusuhan sipil, rakyat menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukan hanya rudal Iran, tapi juga krisis kepemimpinan yang membusuk dari dalam. Jet yang membawa Perdana Menteri Israel mendarat diam-diam di pangkalan udara Andrews, namun sambutannya jauh dari hangat seperti yang diharapkan. Presiden Amerika hanya mengutus staf menengah untuk bertemu, dengan alasan agenda dalam negeri yang padat sebagai dalih diplomatik. Dalam pertemuan terbatas, PM Israel meminta dukungan militer langsung, tapi Gedung Putih hanya menjanjikan evaluasi dan komunikasi strategis. Suasana berubah dingin karena Kongres tengah terbelah antara mendukung Israel atau menjaga stabilitas dengan Iran demi kelangsungan kesepakatan nuklir. Beberapa anggota parlemen bahkan terang-terangan mempertanyakan mengapa pemimpin sebuah negara perang justru melarikan diri ke luar negeri. Di tengah tekanan politik domestik ASI menjelang pemilu, Presiden menimbang-nimbang, mendukung Israel bisa berarti memicu perang skala penuh di Timur Tengah. Lobi Israel di Washington pun mulai menunjukkan retak, karena sebagian besar pemodal memilih bersikap hati-hati agar tidak ikut terseret dalam kegagalan politik PM Israel. Dengan tangan kosong dan kepercayaan yang menipis, sang Perdana Menteri mulai sadar bahwa Amerika bukan lagi tempat perlindungan yang bisa dipercaya sepenuhnya. Dunia makin terguncang ketika sebuah kelompok peretas membocorkan dokumen internal dari server intelijen Israel ke media alternatif di Eropa. File-file itu menunjukkan bahwa Perdana Menteri sebenarnya telah menerima laporan intelijen mengenai kemungkinan serangan dari Iran sebulan sebelumnya. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa membiarkan serangan terjadi akan membuka peluang untuk mendapatkan simpati internasional dan mempercepat intervensi militer Barat. Strategi itu disebut Operasi Harapan Baja. Sebuah skenario yang secara tak langsung mengorbankan infrastruktur dan nyawa warga sipil. Kebocoran ini memicu gelombang skandal baru ketika rakyat mulai merasa bahwa mereka dijadikan alat untuk kepentingan diplomatik global. Wawancara dengan pakar etika militer menyoroti bahwa pemimpin modern kerap menggunakan penderitaan sebagai komoditas politik. Perdana Menteri yang awalnya dikira pengecut kini dicap sebagai perencana licik yang gagal mengeksekusi strateginya dengan bersih. Di media internasional, Israel tak lagi hanya dipandang sebagai korban, tetapi sebagai negara yang memainkan risiko tinggi dengan nyawa rakyatnya sendiri. Sementara Israel dilanda krisis internal, Iran justru tampil percaya diri di hadapan dunia dengan menggelar konferensi pers bertema Hak Membela Diri. Juru bicara militer Iran menyatakan bahwa semua serangan telah diprogram untuk menghantam hanya sasaran militer
dan tidak ada niat menyerang sipil. Tayangan CCTV dari satelit Rusia memperlihatkan bukti bahwa rudal Iran memang diarahkan ke pangkalan militer dan pusat. Komando. Narasi ini dengan cepat diserap oleh media-media independen di Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Latin yang selama ini merasa terpinggirkan oleh opini Barat. Iran memanfaatkan celah diplomatik dengan elegan, menempatkan dirinya sebagai negara yang sekadar membalas dendam secara proporsional dan legal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik, banyak negara anggota PBB menolak memberi suara bulat mendukung Israel. Bahkan beberapa sekutu lama Israel mulai bersikap ambigu, menunggu arah angin politik internasional yang berubah. Ketika propaganda Barat terbelah dan kekacauan informasi meluas, Iran berhasil membalik meja narasi. Dari teroris menjadi korban yang terpaksa melawan. Ketika konflik Israel-Iran membesar, perhatian dunia tertuju ke NATO, yang selama ini bersikap ambigu terhadap serangan langsung di luar batas wilayah anggotanya. Jerman dan Prancis mendorong resolusi gencatan senjata, namun Inggris memilih pendekatan hawkish dengan menyuplai intelijen dan sistem radar ke Israel. Di belakang layar, Rusia dan Turki terlibat dalam diplomasi rahasia, menawarkan skema buffer zone jika situasi di Timur Tengah tak terkendali. Negara-negara Eropa Timur mulai khawatir konflik ini akan menjalar ke dalam negeri melalui komunitas Muslim dan Yahudi yang terpolarisasi. Di forum internasional, NATO gagal mencapai konsensus penuh karena Polandia dan Hungaria menolak mendukung Israel tanpa syarat. Amerika, yang biasanya menjadi penentu arah NATO, kini justru gamang karena opini publik dalam negeri sedang berbalik arah. Sebagian elit NATO menganggap bahwa membela Israel tanpa batas justru membuka pintu keretakan dalam aliansi transatlantik. Dalam ruang-ruang diplomasi rahasia di Brussel, muncul satu istilah baru. Israel bukan lagi investasi strategis, tapi beban reputasi. Di Moskow, Presiden Rusia menyambut delegasi Iran dengan anggukan simbolik yang mengandung pesan tajam terhadap dominasi Barat. Kremlin menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak mempertahankan diri dan menyebut serangan Iran sebagai reaksi yang bisa dimengerti. Bersamaan itu, di Damaskus, Presiden Suriah membuka jalur pasokan logistik bagi Iran, sekaligus membiarkan milisi pro-Iran bermanuver di perbatasan Golan. Isyarat dari Rusia dan Suriah ini membuat Israel semakin terjepit secara geopolitik, karena dua front tambahan terbuka dalam waktu bersamaan. Lewat jalur diplomatik rahasia, Moskow menghubungi Beijing untuk membahas kemungkinan pembentukan blok keamanan baru berbasis multipolarisme. Iran pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan doktrin Asia Raya, yakni koalisi negara-negara anti-hegemoni Barat. Ketika Amerika dan Eropa sibuk membahas sanksi dan pernyataan bersama, poros Moskow, Teheran, Beijing justru menyusun ulang peta pengaruh global. Di tengah keheningan diplomatik, perang kecil ini perlahan menjadi sinyal awal dari tatanan dunia baru yang sedang dibentuk dalam gelap. Dengan negara terbakar, pemimpin kabur, dan simpati dunia yang makin menipis, Israel sampai pada titik terendah dalam sejarahnya sejak 1948 kabinet darurat menggelar referendum internal. Apakah Israel akan membalas Iran habis-habisan atau memilih membuka ruang negosiasi rahasia? Militer mendesak untuk segera meluncurkan operasi balasan, namun para penasihat ekonomi memperingatkan bahwa satu perang lagi akan menghancurkan seluruh pasar domestik. Di jalan-jalan, rakyat terbelah antara tuntutan balas dendam dan seruan damai dari kalangan muda yang trauma oleh kehancuran. Di sisi lain, komunitas Yahudi internasional mulai menyuarakan kekhawatiran atas reputasi moral Israel yang kian memburuk. Untuk pertama kalinya, Israel mempertimbangkan mediasi negara Muslim moderat seperti Yordania dan Qatar sebagai jalan keluar. Namun di tengah upaya diplomasi, bocoran baru menyebut bahwa sisa struktur kekuasaan Israel masih dikendalikan oleh klik lama yang loyal pada Perdana Menteri yang melarikan diri. Maka negeri itu terperangkap dalam dilema.
Apakah akan berubah demi masa depan atau mengulang kebodohan demi harga diri yang usang? Dunia menyaksikan dengan bingung ketika Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tidak langsung membalas, melainkan terdiam dalam krisis eksistensial. Di panggung-panggung internasional, diskursus bergeser, bukan lagi soal siapa benar siapa salah, tapi bagaimana sebuah negara bisa kehilangan arah tanpa perang besar pun. Iran berhenti menyerang, tapi tidak berhenti bicara. Mereka tampil di media global sebagai negara yang berhasil mengoreksi arogansi musuh tanpa jatuh ke barbarisme. Di Washington, Perdana Menteri Israel menjadi tamu yang dihindari. Para senator tak ingin namanya tercantum dalam sejarah sebagai pendukung pelarian NATO tak lagi solid, Eropa membelah diri, dan peta aliansi dunia mulai disusun ulang oleh kekuatan-kekuatan yang dahulu diremehkan. Para pakar menyebut masa ini sebagai pergeseran mata angin global, di mana kemenangan bukan lagi ditentukan oleh rudal, tapi oleh narasi yang dipercaya. Publik Israel kini bukan hanya harus membangun kembali gedung-gedung yang runtuh, tapi juga legitimasi dan moralitas yang telah ambruk bersama suara siren malam itu. Maka dokumenter ini tak menyajikan akhir, tapi pertanyaan, apakah sebuah bangsa bisa selamat ketika musuh terbesarnya bukan di luar pagar melainkan di cermin?